Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa dia rela mati untuk kepentingan rakyat kalau ada orang yang korupsi ya, tapi buktinya belum ada ini. Karena kasus korupsi di Pertamina Patraniaga yang melukai hati publik kan baru terungkap 9 orang pejabat di dalam Pertamina Patraniaga, kan nyolongnya lumayan besar, itu 190 triliun dan totalnya sekitar seribuan triliun. Jadi defisit APBN kita karena impor migas besar loh teman-teman, artinya mereka ikut menyumbang dalam kebangkrutan APBN kita. Jadi hati-hati loh, jadi Pak Prabowo mestinya harus menuntaskan kasus mafia migas ini. Jadi kasus oplosan BBM di Pertamina Patraniaga itu menjadi bumerang besar untuk pemerintahan Prabowo. Jadi sebenarnya Pak Prabowo sudah menempatkan orang-orang dia di Pertamina ya, Simon Aloysius Mandiri. Mestinya itu yang harus dikerjakan oleh Pak Prabowo sekarang, memerintahkan Kejaksaan Agung untuk menangkap atau mencari fakta-fakta terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan sebenarnya banyak elit politik di belakangnya ya. Jadi pertanyaan kita adalah Prabowo berani nggak membongkarkan orang-orang itu, karena kan di beberapa medsos itu kan muncul nama Erick Thohir, kakaknya Erick Thohir, Boy Thohir, lalu ada nama Arya Sinulinga. Itu kan sekarang itu menguap begitu saja. Jadi Kejaksaan Agung itu nggak mengejar orang-orang di balik itu. Jadi saya nggak percaya bahwa korupsi di Pertamina Patraniaga itu hanya melibatkan 9 orang pejabat. Jadi nggak mungkin kasus 190 triliun itu hanya dimakan atau diambil oleh 9 orang. Masa dana yang begitu besar pasti dibagi-bagi di entertain ke kelompok-kelompok koruptornya. Jadi koruptor itu melibatkan orang di dalam Pertamina yang memberikan tender, orang-orang di Patraniaga, orang-orang di Kementerian BUMN, orang-orang di Kementerian SDM, di politisi sampai istana, dan juga tentu bohir-bohir di belakangnya, atau mungkin juga korupsi di Pertamina Patraniaga ini terkait dengan urusan politik untuk memenangkan pilpres kelompok-kelompok tertentu ya. Maka mestinya kalau Pak Prabowo mengatakan bahwa akan mengejar para koruptor sampai ke ujung kuku, ini pembuktian dia untuk mengejar betul para koruptor, dan korupsi terbesar itu ada di Pertamina, Pak Prabowo. Jadi kalau Pak Prabowo gagal untuk membersihkan Pertamina, sama juga dengan dia gagal untuk membersihkan korupsi di Republik ini. Jadi apa yang disampaikan Pak Prabowo hanya omong kosong, karena memang sumber defisit negara yang paling besar itu dari sektor migas, karena impor terbesar kan impor migas. Karena itu kan orang sudah tahu bahwa karena impor migas menjadi sumber defisit, mestinya harus di situ yang ditutup pertama. Oleh karena itu ya kasus-kasus seperti likuidasi Petral yang sudah dibangun sama Jokowi, lalu kasus kemarin Pertamina Patraniaga harus segera dibereskan juga. Lalu kita berharap supaya jangan impor migas lagi. Artinya perusahaan-perusahaan kayak BUMN, KKKS, kontrak kerjasama migas, harus benar-benar menjual minyak mereka ke Pertamina dengan harga yang wajar. Jadi selama ini kan Pertamina pingin membeli minyak dari luar negeri, padahal kan yang terjadi adalah korupsi. Nah, ini adalah salah satu contoh ya bagaimana Pak Prabowo belum sigap begitu berhadapan dengan para mafia, berhadapan dengan koruptor. Kalau dia benar-benar sesuai dengan pernyataan dia membersihkan koruptor sampai ke ujung dan mengejar itu, harus memerintahkan Kejaksaan Agung untuk membersihkan koruptor, bukan hanya pelaku yang kelihatan ke publik, tetapi orang-orang yang ada di balik. Karena saya yakin pasti banyak kelompok kepentingan oligarki di belakangnya atau kepentingan politik di belakangnya.